Selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sehat selalu. Semoga di pagi hari ini yang cerah ini Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan memberikan rezeki yang melimpah bagi kita semua, sahabat-sahabat petani Indonesia. Kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap cabai konvensional saya. Ini adalah cabai rawit ya saudara. Ini cabai rawit lokal, umurnya 7 hari setelah tanam. Saya menanamnya ada sekitar 300-an lebih, 300 pokok lebih. Saya menanamnya di antara tanaman tembakau saya. Tujuannya saya menanam di antara pokok tembakau adalah biasanya kalau di daerah saya ini pohon cabai akan lebih berkembang jika tanaman cabai tersebut ada pelindungnya. Jadi saya menanam di antara pokok tembakau. Pokok tembakau di sini berfungsi untuk sebagai pelindung dari cabai saya ini. Nah, hari ini saya akan melakukan perawatan. Di antaranya pengocoran pertama, saya akan memberikan pemupukan dengan cara dikocor. Saya akan memberikan pupuk di antaranya NPK Mutiara 1616, kemudian KNO3 merah, dan pupuk Zeta. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan bagaimana cara saya bertanam. Nah, baik kawan-kawan, di sini saya memiliki 3 jenis pupuk. Yang ini adalah Zeta berwarna putih. Ini Zeta non subsidi. Nah, tapi kalau mau pakai Zeta subsidi juga bisa. Yang ini adalah KNO3 merah atau di sini sering disebut dengan kali cili. Yang ini adalah NPK Mutiara 1616. Di sini saya memiliki timbangan, kawan-kawan. Kenapa? Karena saya melakukan pengocoran itu semua pupuknya sesuai dosis. Jadi pupuk tidak ada yang terbuang. Pupuknya sesuai takaran. Nah, bagaimana saya melakukannya? Di sini nanti saya akan memperagakan dosis untuk tiap-tiap tanaman. Di sini saya memiliki sekitar 364 pokok tanaman cabai rawit. Tapi untuk ini saya akan melakukan dosis untuk 100 tanaman dulu. Nanti sisanya saya ukur lagi. Nah, mari kita saksikan bagaimana saya menakarnya. Baik, di sini saya menggunakan timbangan, kawan-kawan. Saya menimbangnya menggunakan wadah-wadah bekas. Oke, 61 gram kita nolkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita menimbang NPK 1616-nya dulu. Di sini saya membuat takarannya per tanaman itu 2:1:1. Jadi NPK mutiaranya 2 gram per batang, kemudian KNO3 merahnya 1 gram per batang, dan kemudian ZA-nya 1 gram per batang. Nah, di sini saya asumsikan untuk pertama, saya asumsikan untuk 100 batang dulu. Jadi jika 2 gram per batang untuk 100 batang berarti 200 gram. Mari kita takar. 38, 76, 120, 162.
205. Ini kalau lebih nggak apa-apa ya kawan-kawan ya, lebih sedikit atau kurang sedikit pun nggak apa-apa, yang penting hampir di angka 200 dia. Ini 201 kita anggap pas. Kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita timbang pupuk berikutnya. Untuk 100 batang perbandingannya tadi 2:1:1, berarti ini untuk 100 batang berarti 100 gram. 44 88 103 ya. Kemudian kita lanjut untuk ZA nya. Pada masa vegetatif seperti ini, tanaman membutuhkan banyak nitrogen ya kawan ya. Kemudian nanti setelah masa generatifnya, masa pembuahan, nitrogennya akan kita kurangi karena dia tidak membutuhkan terlalu banyak nitrogen lagi. 39 78 104 ya, cukup. Nah, ini dia kawan-kawan, ini saya berikan untuk 100 tanaman, 100 batang tanaman. Di sini ada sekitar 300 lebih, saya berikan 100 dulu, nanti 100-nya saya takar kembali. Jika ingin langsung pun bisa, berarti kalau langsung 300 tanaman 2 kali 3 6, berarti sekitar 600 gram untuk NPK mutiaranya, 300 gram masing-masing untuk KNO3 merahnya sama ZA-nya. Ini saya akan memberikan per tanaman sekitar 150 cc per tanaman. Jadi untuk 100 tanaman ini akan saya isi dengan air sebanyak 15 liter. Nah, saya akan isikan dulu teman-teman ya. Baik kawan-kawan, di sini saya telah mengisi wadahnya dengan air sebanyak 15 liter. Sebelum kita kocorkan, saya akan lumatkan dulu pupuknya. Saya pastikan pupuknya hancur dulu semua supaya tercampur dengan air. Baik, pupuknya telah tercampur dengan air, pupuknya telah homogen dengan air. Saatnya saya melakukan pengocoran. Di sini saya memiliki alat buatan sendiri, alat sederhana, tapi ya bagi saya sangat bermanfaat untuk melakukan pengocoran. Saya membuat alat ini supaya pada saat pengocoran pinggang tidak terlalu sakit. Ini saya buat dari tutup botol bekas, botol herbisida bekas. Dia isinya sekitar 160 cc. Jadi nanti saya berikan per batangnya tidak penuh 1 cup ini ya. Oke, mari kita lakukan pengocoran.
Baik kawan-kawan, yang pertama tadi sudah habis. Selanjutnya saya akan membuatkan takaran pupuk untuk 200 batang selanjutnya. Baik, kita lanjut untuk takaran berikutnya. Masih tetap sama ya kawan-kawan, 2-1-1, 2:1:1. Ini juga akan saya isi dengan 15 liter air ya kawan-kawan ya. Setelah diisi air 15 liter, kemudian dilumatkan supaya pupuknya homogen dengan air. Dan setelah itu kita kocorkan. Baik kawan-kawan, saya telah selesai melakukan pengocoran terhadap cabai saya. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan dengan penyemprotan pestisida dan penyemprotan pupuk daun. Namun sebelum saya melakukan penyemprotan, saya akan menjelaskan ketiga pupuk ini dulu, kenapa ketiga pupuk ini yang saya gunakan. Baik, ini adalah NPK Mutiara 1616, maksudnya 1616, di mana unsur hara yang terdapat di dalamnya nitrogen, fosfat dan kaliumnya masing-masing sebesar 16%. Kemudian ini adalah tadi KNO3 merah. KNO3 merah ini atau di sini sering disebut dengan kali cili. Ini ada dua jenis sebenarnya, ada yang merah dan ada yang putih. Namun untuk saat generatif, maksud saya untuk saat vegetatif, kita harus menggunakan yang merah. Kenapa? Karena pada saat fase vegetatif itu, pada masa pertumbuhan itu yang paling dibutuhkan di sana adalah seperti yang terkandung dalam KNO3 merah ini, nitrogennya sebesar 15% dan kaliumnya sebesar 15%. Sebenarnya di sini sudah ada nitrogen dan kalium tadi sebesar 16%, namun kita dongkrak kembali dengan menggunakan ini, kita tambah 15%-nya. Kenapa kita gunakan yang merah? Karena merah untuk masa vegetatif dan putih untuk masa generatif. Pada saat ini dikocorkan, karena kandungannya di dalam adalah nitrogen dari nitrat sebesar 15%. Nitrat maksudnya ibaratnya bahasa sederhananya bahwasanya unsur nitrogen daripada KNO3 merah ini bisa langsung diserap oleh tanaman, atau bahasa simpelnya makanannya siap saji gitu. Kemudian kaliumnya sebesar 15%. Fungsi kalium di sini adalah untuk memperkuat batang dan memperkuat sel-sel tanaman. Kemudian di sini ini adalah ZA. ZA ini fungsinya nanti adalah untuk menyuburkan tanaman, juga untuk menghijaukan daun. Untuk simpelnya begitu ya kawan-kawan. Baik, di sini saya sudah memiliki bahan-bahannya untuk penyemprotan kali ini. Di sini sebenarnya ada dua jenis yang saya pakai untuk hari ini, karena beberapa hari yang lalu atau minggu lalu saya telah menyemprotkan bahan aktif Abamectin. Namun hari ini saya tidak akan menggunakan ini, karena biasanya saya menggunakan
bahan aktif itu dua dengan cara di rolling. Misalnya minggu ini abamectin, minggu depannya menggunakan metomil. Nah, kali ini saya menggunakan bahan aktif metomil. Ini kemasannya saya ganti. Kebetulan ini merek dagangnya adalah Lanat Biru. Cuma untuk memudahkan saya dalam pengambilan nanti, saya memindahkan dari wadah plastik ke wadah botol seperti ini. Ini bahan aktif abamectin. Ini untuk mencegah kutu-kutuan nanti ya kawan-kawan ya. Selanjutnya ini adalah Gandasil-D, gunanya ini adalah pupuk daun. Ini nanti akan saya berikan masing-masing untuk per liter airnya sebesar 2 gram. Dan sama ini juga masing-masing nanti di sini untuk cabai dia 1-2 gram per liter. Karena ini masih masa-masa awal, belum terserang oleh hama-hama. Jadi masa pencegahannya nanti akan saya berikan 1 gram per liter air. Baik kawan-kawan, di sini kita akan membuat takaran untuk penyemprotan ya. Ini Gandasil-D, di sini saya disediakan untuk 12 liter air. Ini 6 liter, nanti saya tambahkan 6 liter lagi. Berarti ini dosisnya sekitar 1-2 gram per liter. Saya gunakan 2 gram ya. Berarti 2 kali 12 berarti 24 gram. Ya, 26 kita anggap pas ya kawan-kawan. Kita campurkan. Ini untuk masa pencegahan kita berikan 1 gram per liter. Berarti 12 gram. Oke, 13 cukup. Kemudian kita aduk. Dan kita masukkan ke dalam tangki. Baik, yang tadi 6 liter, ini kita tambahkan 6 liter lagi. Oke, saatnya penyemprotan. Baik kawan-kawan, ini saya catat kegiatan hari ini. Apa-apa saja kegiatan saya hari ini sudah saya catatkan. Dan like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Dan sampai jumpa di part berikutnya. Salam sehat.